kita buka pintunya untuk dokter asing, itu bukan menjadi saingan ya. Kalau saya menganggap itu bukan jadi saingan, itu malah menjadi membantu kita. Karena orientasi ID sendiri ini sebenarnya untuk masyarakat. Kita kalau ditanya siap atau tidak siap, siapapun yang bekerja di Adamalik sebenarnya kita siap. Karena fasilitasnya Adamalik sudah siap untuk itu. Karena untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari public trust-nya itu bukan hanya masalah sumber daya dokternya kan, sistem pelayanan kesehatannya. Tapi sekali lagi kita terbuka, karena kan kita sekarang di era MEA ya, kita tidak menolak siapapun yang ingin bekerja. Yang bekerja di Indonesia ya. Tapi secara teknis sudah bisa sebenarnya dokter asing. Kalau undang-undang udah ada dari aturan bisa. ya. Tapi kalau udah lingkupnya tadi kan Adamalik kan rujukan lingkupnya itu udah sampai satu provinsi, satu regional, mungkin bisa jadi perlu ada tambahan. Ada tambahan ya. Hai, jumpa lagi dalam podcast Siplah. Wah, hari ini bersama saya dengan Bantor Siombing sebagai host. Saya ditemani oleh rekan saya, Leo Bukit. Hari ini kita, Leo, akan membahas tentang dokter asing di Medan. Wah, seru ini. Saya baru dengar cerita ini. Bahkan se-Indonesia pengen belajar ini dari Medan. Gimana caranya menghadirkan dokter asing. Iya. Ini sebelum kita membahas topik ini, Leo, kapan terakhir ini berobat ke dokter? Minggu lalu. Minggu lalu. Saya baru berapa hari yang lalu ya. Kamu lebih senangnya ketemu dokter lokal atau dokter asing? Pasti dokter lokal lah. Dokter lokal, kenapa? Lebih cantik atau lebih apa? Untuk komunikasi lebih enak. Komunikasi lebih enak. Nanti bahasa Inggris nggak ngerti pula nanti apa disampaikan. Salah pengertian pula kan. Oke. Tapi benar nggak ada dokter asing di Medan? Ya ini banyak pertanyaan-pertanyaan ya dari pembaca kita. Makanya kita hari ini menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Faisal Habib, spesialis jantung, konsultan. Beliau adalah Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Adamalik. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oh, terima kasih banyak ya. Bantors. Bang Bantos ya. Iya, makasih banyak ini. Udah menyediakan waktunya. Dokter ini paling sulit ini. Selalu diburu-buru nih setiap hari. Tapi demi masyarakat Sumatera Utara, demi pemirsa kita, ya beliau hadir meluangkan waktu untuk menjelaskan tentang polemik dokter asing ini. Lalu hadir juga bersama dengan kita ini Bapak Dr. Galdi Wapi, spesialis anestesi. Selamat pagi, Dok. Pagi, Bang Tor. Ya, beliau ini sekretaris Ikatan Dokter Indonesia. Ya, di Medan. Beliau ini adalah payung dari dokter-dokter. Nanti kita akan tanya nanti pendapat beliau ya mengenai dokter asing ini. Nah, kita langsung nih ke Rumah Sakit Adamalik. Karena Adamalik jadi sorotan ini kan. Tadi sebelum podcast ini, Leo. Dokter mengucapkan temannya seorang direktur di Jawa kirim WA, ya Dok ya? Ya, gimana sih caranya menghadirkan dokter supaya dokter asing bekerja di rumah sakit kami? Gimana nih Dok? Ini harus dokter jelaskan lah ke masyarakat. Ya, terima kasih Bang Bantor, Bang Leo. Terima kasih sudah diundang di acara Siplah ini. Siplah, ya. Jadi yang ini isunya memang sedang rame ya, sedang rame di beberapa bulan terakhir gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi ya, bahwa di Rumah Sakit Adamalik belum ada dokter asing yang bekerja sebagai pegawai di situ, sebagai staf di Rumah Sakit Adamalik. Jadi belum ada. Yang ada adalah dalam beberapa bulan terakhir ada tim dokter dari Saudi Arabia, tim dokter jantung dan bedah jantung dan juga bedah jantung anak yang melakukan tindakan proctorship ya. Proctorship itu seperti pendampingan dan juga bakti sosial terhadap di kita di Sumatera Utara, karena memang jadwal antrian untuk operasi bedah jantung anak itu panjang sekali, masih 1 tahun sampai 2 tahun di harapan kita. Jadi kan antriannya panjang dan termasuk di Medan di Sumatera Utara itu yang paling sering mengirim ke Jakarta. Makanya dengan data itu mereka punya dana, mereka punya berbagai peralatan, ya kita bisa
bekerja sama gitu. Makanya mereka datang ke sini untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan bersama kita juga dalam rangka bakti sosial dan proctorship namanya, untuk bisa membantu masyarakat di Sumatera Utara pada khususnya. Karena pertama antrian juga cukup panjang di Jakarta, kemudian ada beberapa alat-alat yang cukup mahal yang secara sistem penjaminan kesehatan kita BPJS itu masih belum tercover. Operasi-operasi namanya ada bental, untuk orang yang bocor katup aortanya itu sampai ratusan juta itu BMHP-nya atau alat habis pakainya. Dan teman-teman dari King Salman itu dokter-dokternya sekaligus datang bawa alat gitu. Jadi kalau ada orang bantu bawa alat dan free, kenapa kita tidak membuka diri, kita berpikir. Jadi itu yang terjadi. Jadi mereka bukan pegawai di Rumah Sakit Adam Malik dan bekerja di Rumah Sakit Adam Malik, bukan. Mereka dokter asing yang melakukan bakti sosial dan proctorship. Dan ini sebenarnya sudah berlangsung lama di Indonesia. Banyak sekali acara-acara ilmiah di berbagai perhimpunan dan juga berbagai rumah sakit melakukan proctorship. Jadi dengan dokter-dokter asing, karena yang namanya dunia kedokteran itu kan berkembang. Jadi kalau kita bicara apakah dokter Indonesia ketinggalan secara keilmuan? Tidak. Update ilmu terus kita jalankan. Nah, salah satu update-nya seperti itu, misalnya ada teknik baru di luar negeri yang diciptakan oleh satu dokter A, misalnya di Amerika, di Eropa gitu kan. Supaya kita bisa melakukan yang sama, kita undang dia ke sini. Kita undang untuk melakukan itu berdampingan dengan kita. Sehingga update. Jadi kelas kita di Indonesia sama dengan di negara luar gitu. Nah, itulah proses proctorship namanya. Dan itu sudah berjalan lama selama ini. Dan peraturan dan juga regulasi baik di tingkat pemerintah maupun di profesi juga sudah memberikan kesempatan ini sudah sejak lama. Jadi sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja mungkin karena ini baru 3 bulan misinya cukup 2 atau 3 kali, jadi ini rame di media. Gitu, rame di media. Jadi dokter sudah ada apa ya? Memang rumah sakit Adam Malik terbantu ya dengan adanya dokter asing ini datang ya. Ya, jadi satu sisi memang secara sumber daya untuk bedah jantung dan jantung kita cukup. Hanya saja memang ada update-update tertentu yang mungkin kita bisa sharing ya. Namanya sharing itu kan apa yang di kita belum ada, apa yang di mereka juga belum ada, saling sharing di situ. Dan mereka juga membantu dengan membawa alat-alat yang mahal tadi. Bawa peralatan Jadi ya. sangat terbantu lah kita, dan masyarakat juga sangat terbantu, dan minimal nanti kita harapkan dengan beberapa kali bakti sosial dan proctorship ini, jadi kita bisa mampu di Adam Malik melakukan bedah jantung anak yang mandiri. Sehingga kita tidak perlu mengirim pasien lagi ke Jakarta, karena itu akan biaya juga pasien kan. Berarti selama ini kalau ada kalau ada misalnya pasien jantung anak, itu banyak dirujuk ke Jakarta ya? Kasus-kasus tertentu bisa dikerjakan di sini, tapi kasus-kasus yang lebih kompleks kita kirim ke Jakarta. Dan itu antriannya bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi cenderung beberapa pasien bahkan meninggal sebelum menunggu antrian. Jadi makanya dengan ini kita berharap mungkin dalam 1-2 bulan lagi kita rutin mandiri, itu akan membantu menyelesaikan masalah kesehatan di Sumatera Utara, terutama di jantung anak dan jantung secara umumnya. Program ini baru di Sumut. Ya, kita mulai baru di tahun ini. Tahun ini karena kebetulan waktu itu ada perwakilan dari dokter jantung, bedah jantung di sana di Saudi Arabia yang dikontak dengan tim Kementerian Kesehatan, juga dengan tim dokter jantung di Jakarta gitu kan. Kemudian kita dilihat data, termasuk yang paling banyak mengirim kasus jantung anak untuk bedah jantung ke Jakarta itu adalah Adam Malik. Adam Malik. Atau Sumut, Sumatera Utara. Jadi dipilihlah site-nya, tempatnya itu di Adam Malik. Dan setelah mereka melakukan tindak kerjaan di Adam Malik, melakukan beberapa program, mereka sangat tertarik. Nggak tahu ya dengan iklim Sumatera Utara. Jadi rencananya cuma satu program jadi jalan 2 kali, 3 kali, bahkan akan sampai ke 4 nanti misinya. Artinya itu karena mereka melihat betapa banyaknya kasus yang mereka ingin bisa bantu di Medan misalnya. Pertama, kasusnya cukup banyak. Terus yang kedua adalah stafnya menurut mereka sudah sangat baik untuk bekerja sama gitu. Jadi mereka juga kan sudah sering ke berbagai negara. Ada yang memang staf dan fasilitasnya tidak mendukung. Tapi saat di Adam Malik dia bilang ini udah komplit gitu. Semua Alatnya fasilitasnya komplit, tempatnya oke, stafnya juga udah oke. Jadi betul-betul jalan. Mereka sangat senang. Jadi tidak mulai dari awal lagi gitu. Jadi ini Dok, yang supaya masyarakat tahu gitu, berapa sebenarnya jumlah dokter asing itu yang dalam program proctorship tadi? Yang di Adam Malik. Jadi dalam saat program bakti sosial ya, mereka biasa sekitar 6-8 hari di Adam Malik. 6-8 hari itu mereka membawa dokter jantung biasanya ada 2 orang, dokter bedah jantung sekitar 4 orang, dokter anestesi ada sekitar 3-4 orang, kemudian ada terapi respiratory terapi, kemudian ada perawat ICU. Jadi satu tim lengkap mereka bawa, sekitar 25 sampai 30 orang. 30 orang. Jumlah yang besar ya.
Berarti kalau misalnya ada kegiatan ini apakah diumumkan terbuka ke masyarakat atau rumah sakit Adam Malik mengambil dari daftar tunggu pasien yang ada gitu? Kita biasanya akan ambil dari daftar tunggu, Daftar karena tunggu. daftar tunggu sudah ada. Terus tapi tetap kita share ke teman-teman di seluruh dokter jantung seluruh Sumatera Utara, dokter seluruh Sumatera Utara. Kalau temu ada kasus seperti ini, tolong dikirim ke Adam Malik, karena kebetulan nanti kita bisa lakukan tindakannya dan juga ada misi yang bisa membantu untuk alat-alatnya gitu. Berarti tidak terbuka ya? Iya. Ya, berarti di-share di kalangan terbatas. Karena gitu. memang antriannya sudah panjang. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengambil dari antrian, kita ambil dari luar kan kasihan nih yang antri udah berbulan-bulan. Jadi gitu. kondisi pasien pasca operasi yang dilakukan bulan Juni dan Juli ya, Mei Juni ya kalau nggak salah. Itu bagaimana kondisi pasien saat ini? Secara umum baik, hampir 85-90% itu sudah beraktivitas seperti biasa, sudah tuntas penyakitnya, sudah sembuh. Ada beberapa yang sedikit komplikasi tapi masih dalam batas wajar karena pasien-pasien sulit. Artinya juga itu salah satu ada penyerta yang kita bisa prediksi akan seperti itu gitu. Jadi secara umum sudah baik, alhamdulillah. Oke dok, mungkin ini agak sedikit supaya apakah ini juga menjadi semacam pengakuan dokter di Indonesia bahwa ada tanda kutip gitu loh, sehingga memerlukan ada dokter asing datang ke Indonesia untuk membantu, memberi asistensi, sharing, atau juga mendukung soal peralatan. Gimana itu dok? Karena ini kan penting juga, karena banyak juga pertanyaan soal itu. Kita bisa pertanyaan ini pertanyaan menarik ya, pertanyaan menarik yang kita menjawabnya tidak mungkin satu kesimpulan saja. Kita harus bisa membaginya dari sisi kelengkapan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu itu akan sangat tergantung pada SDM dokternya, fasilitasnya mendukung atau tidak, peralatannya ada atau tidak, baru sistem kesehatannya. Artinya ada pendokternya, ada fasilitas, ada alatnya, ada fasilitas kesehatannya, tapi asuransi nggak mendukung gitu jaminannya. Ini kan nggak bisa dijalankan juga ini semua. Nah jadi sistem ini kita harus melihat dari empat faktor itu. Kalau SDM itu semua negara itu pasti sudah terkoneksi ya. Jadi skillnya pasti nggak akan jauh beda nih, nggak akan jauh beda kemampuan pengetahuan tidak akan jauh beda antar negara. Tapi kita sudah biasa untuk sharing baik dalam seminar-seminar internasional. Jadi kita sharing kasus-kasus di Indonesia ke luar negeri. Dan juga begitu sebaliknya. Nah, pada saat nanti ada inovasi baru dari satu negara, kita ada inovasi baru nih, teknik baru, kita undang dia untuk partisipasi di Indonesia supaya ada sharing knowledge dan kompetensi itu. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ada seperti King Salman ini kan, mereka sudah bisa melakukan ini, yuk kita sharing di sini gitu. Tapi juga mereka belajar melihat juga waktu kita melakukan misalnya ada namanya penyakit katup mitral ya, mitral stenosis. Itu penyakitnya memang hanya ada di Indonesia dan negara-negara berkembang. Nggak ketemu tuh di negara maju. Kayak mana ternyata katup mitral itu sangat perkapuran kan, nyempit nggak bisa kebuka. Sehingga pasiennya darahnya nggak ngalir, sesak. Nah, kita bisa melakukan minimal invasif, tanpa operasi kita balon itu. Dan di Indonesia udah sering melakukan itu. Di luar mereka jarang melihatnya. Jadi mereka sharing dan belajar sama kita nih untuk itu. Begitu juga untuk teknik yang lain, jadi namanya sharing. Nah, yang kedua itu dari sisi SDM. Tapi kalau dari sisi fasilitas, ya kita memang harus akui memang ada beberapa fasilitas yang belum kita miliki secara nasional ya. Nah jadi alat-alat yang mahal dan sebagainya, nah tapi mereka bawa dan kita pelan-pelan menuju ke sana. Begitu juga dengan alat-alat medis yang habis pakai. Kita bukan tidak bisa menyediakan, tapi harga memang masih sangat mahal. Dan jaminan kesehatan kita memang belum siap untuk seperti itu. Jadi saya pikir saling sharing ini, baik sharing knowledge dan juga sharing fasilitas ini akan sangat, intinya kan kita ingin memberikan memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat dan menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat dengan cara yang kita bisa pikirkan bersama, inovasi bersama gitu. Gitu. Jadi bukan seakan-akan jadi kita inferior, bukan. Ini sebuah proses yang biasa, sharing knowledge. Wah, ini harus kita tanya ini sama yang penguasa dokternya kan, ID-nya. Gimana nih, Dokter Galdi ini merasa terancam nggak dengan kehadiran dokter asing ini? Iya, terima kasih Bang Tor, Bang Leo juga udah diundang kita di sini untuk sharing-sharing di SIP lah. Jadi memang dari ID Medan sendiri ataupun kawan-kawan rekan-rekan dokter tuh sebenarnya setuju juga dengan yang disampaikan dari Dr. Faisal Habib bahwa secara keilmuan, secara pengalaman itu ada hal-hal yang memang kita unggul.
atau ada juga hal-hal yang memang kita butuh bimbingan atau butuh bantuan. Itulah makanya dokter itu belajarnya sepanjang hayat. Jadi memang setiap ada update ilmu pengetahuan, kita belajar lagi sampai nanti hayat yang meninggalkan dokter itu. Gitu. Itu prinsip kita dasar. Jadi kalau ditanya apakah ada ancaman sama kita dokter-dokter di Indonesia, khususnya Medan, saya rasa tidak. Ya, saya bisa bilang tidak karena memang secara keilmuan itu hampir sama itu. Seluruh dunia itu punya seluruh keilmuan itu punya masanya memang dia akan melakukan update gitu, baik itu secara nasional ataupun internasional, dan keinginan para dokter untuk mengupdate ilmu itu pasti sangat banyak gitu. Jadi kalau ditanya ke kita, saya berani berkata bahwa memang kita tidak akan jauh tertinggal secara keilmuan. Tapi setuju juga dengan yang dikatakan Dr. Habib bahwa memang ada fasilitas-fasilitas yang memang mungkin kita belum bisa penuhi gitu karena keterbatasan itu tadi. Jadi fasilitas yang baru yang sudah ada kalau memang kita belum pakai otomatis akan asing sama kita gitu. Jadi memang itulah bantuan dari proctorship tadi yang memang selama ini sebenarnya ada, mungkin satu-satu itu ada proctorshipnya, cuma memang alhamdulillah dari King Salman Relief ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan banyak membantu, artinya puluhan anak-anak kita yang dibantu untuk menangani masalah kesehatannya, khususnya jantung saat itu. Itu kalau dari saya, Bang Taro. Ini jadi menarik ini. Tadi Dr. Faisal juga mengatakan yang sama nih, bahwa sebenarnya dari sisi kemampuan ini, Leo, bahwa antara dokter lokal dengan dokter asing ini nggak jauh beda. Bahkan mungkin dalam beberapa titik kita unggul, seperti Dokter Faisal tadi bilang, ada kasus yang ada di kita, mereka nggak ada gitu loh. Tapi dari kampungnya Leo ini banyak ini nande-nande yang berobat ke luar, ke Penang, ke Singapura. Kira-kira apa ya? Apakah faktor trust ya? Gimana menurut dokter? Iya, memang masalah besar saat ini adalah masalah banyaknya warga Indonesia yang memang berobat keluar, ya kan. Itu yang saat ini memang pemerintahan bekerja sama juga dengan tim-tim dokter dan Kementerian Kesehatan untuk mengurangi jumlah itu, gitu. Nah, apakah permasalahannya ada di trust atau tidak? Itu balik lagi saya rasa ke masing-masing orang. Tapi memang kalau Bang Tor tanya sama saya bahwa pengalaman dokter di Indonesia bagaimana, itu tadi saya bilang bahwa pengalaman itu kita tidak akan kalah jauh. Ya kan, ada hal yang kita menang, ada hal juga yang kita memang masih perlu belajar gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya yang memang saya tanya kepada keluarga-keluarga ataupun kawan-kawan yang berobat ke luar negeri, ternyata permasalahan bukan hanya pada trust. Memang permasalahan fasilitas sama, itu juga mempengaruhi mereka. Cuma mungkin fasilitas yang bagaimana, kan itu dia apanya, itu dia yang jadi permasalahannya. Apakah di Medan tidak ada? Ada, di Medan tuh ada gitu. Terus bagaimana? Tapi memang ada juga yang tidak ada fasilitas tersebut. Itu yang akhirnya dari mulut ke mulut di sana lebih lengkap katanya gitu. Ya. Dan itu mendorong mereka jadi pergi ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah harga. Mungkin nggak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa negara tetangga yang memang memudahkan fasilitas-fasilitas kesehatan itu, masalah harga lebih murah masuk ke sana, sehingga di beberapa item ya kan, di beberapa item, sehingga nanti di sana itu mungkin lebih murah jatuhnya, walaupun dengan tiket mereka terbang ke sana, apalagi dari Medan ya kan, penerbangan nggak sampai 1 jam ya kan, harga pesawatnya murah. Dengan itu makanya mereka masih mau terbang ke sana. Apakah itu jadi masalah sama kita? Apakah itu membuat perbedaan keilmuan kita menjauh? Enggak sebenarnya. Hanya saja memang kalau dari saya butuh memang kerjasama antara semua pihak untuk mengurangi, kita nggak bisa bilang menutup, mengurangi jumlah masyarakat kita yang memang berobat ke luar negeri. Caranya gimana kira-kira? Kalau saya sih memang keinginan
yang saya lihat dengan kawan-kawan semua adalah mungkin dengan fasilitas-fasilitas alat-alat kita itu ya kan dipermudah ataupun mungkin pajak bisa dikurangin sama sistemnya seperti negara-negara tetangga yang memang mengurangi kesulitan fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu yang memang dalam artian untuk membantu masyarakat, bukan untuk memperkaya seseorang atau memperkaya suatu instansi, tapi memang untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, apakah termasuk ini, Dok? Tadi kan fasilitas. Apakah termasuk ini supaya mengurangi orang Indonesia berobat keluar dengan menghadirkan dokter asing di Indonesia? Apakah bisa termasuk strategi itu? Kan ini kan masih, tadi Dokter Faisal mengatakan ini masih sifatnya bukan permanen dan tidak ada yang bekerja tetap, mereka akan ada misi kemanusiaan mereka ke sini. Apakah misalnya ini kan wacana secara nasional muncul, bahkan dari Kementerian Kesehatan pun muncul. Nah ini kan dari ID gitu. Apakah itu menjadi solusi juga supaya mengurangi orang-orang berobat keluar gitu? Ya, jadi memang kedatangan dokter asing ini pasti jadi pro kontra, ya kan? Pro kontranya ini bukan hanya di kalangan dokter sebenarnya, ya kan? Pasti di kalangan masyarakat, ya kan? Dengan peraturan yang sekarang artinya akan banyak bisa dokter asing masuk ke Indonesia. Nah, apakah itu salah satu cara? Itu tadi pertanyaan Bang Tor. Apakah itu salah satu cara untuk mengurangi itu? Ya kan? Sama. Itu pun pro kontra juga saya rasa. Kenapa? Karena dengan datangnya mereka, dengan datangnya kita buka pintunya untuk dokter asing, itu bukan menjadi saingan ya. Kalau saya menganggap itu bukan jadi saingan, itu malah menjadi membantu kita. Karena orientasi ID sendiri ini sebenarnya untuk masyarakat, bukan untuk dokternya, untuk masyarakat. Orientasi ini ID ini selalu untuk masyarakat. Kita berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu, itu untuk masyarakat. Nah, sekarang kalau kita perkiraan Bang Ter sama Bang Leo misalnya, kita anggap mau berobat misalnya ke dokter di Medan, pasti tanya dong sama tetangganya, sama keluarga-keluarganya, pernah nggak berobat sama dokter ini? Ya kan, pernah nggak berobat sama dokter ini untuk penyakit ini? Gitu. Nah, pasti juga ketika dokter asing itu datang, begitu juga ada nggak yang pernah berobat sama dia? Iya kan, itu juga pasti jadi pertanyaan. Atau apakah memang karena semena-mena dokter asing datang, pasti kualitasnya lebih bagus? Saya rasa belum tentu. Gitu. Apakah itu saya merendahkan dokter asing juga? Enggak, bukan itu intinya. Tapi memang tadi balik lagi ke trust tadi Bang Tor. Jadi memang kalau ada kawan-kawan yang masyarakat yang memang mau berobat, pasti dia mencari dulu. Nggak akan semana-mana dia akan terbang langsung ke luar negeri untuk berobat tanpa ada referensi. Itu masyarakat kita sekarang sangat cepat pintar. Ya, yang ngumpul informasi ya. Sangat pintar. Iya. Ya kan, bahkan katanya Intel aja kalah ya kan. Gitu. Jadi, Dok, ini ID udah kasih lampu hijau nih. Kira-kira ini Rumah Sakit Adam Malik seandainya lah ini udah siap nggak menerima dokter asing gitu loh untuk bekerja permanen misalnya di Adam Malik? Jadi memang kalau pertanyaan Bang ini kita kalau ditanya siap atau tidak siap, siapapun yang bekerja di Adam Malik sebenarnya kita siap. Karena fasilitasnya Adam Malik sudah siap untuk itu kan. Jadi saya sedikit kembali ke tadi ya, apakah memang kita bisa mendatangkan kembali pasien-pasien yang berobat ke luar negeri itu agar keluar di kita. Itu tantangan untuk kita. Tantangan. Makanya di Kementerian Kesehatan ini kan ada program transformasi kesehatan ya. Kita ingin terus melakukan perubahan di dalam di kita rumah sakit vertikal ini dari sisi pelayanan, waktu. Jadi kita punya targetan nih. Kan kalau orang misalnya ke Pineng nih atau di Kuala Lumpur atau kemanapun, dia punya waktu jelas. Kalau dia datang jam 8 pagi, jam 10 udah selesai nih. Udah ketemu dokternya, udah dapat obatnya. Di kita kan kadang datang jam 8 pagi bisa jam 1, jam 2 nih. Ini pengalaman dulu. Nah, di Kementerian Kesehatan itu udah 2 tahun ini udah ada transformasi end to end namanya. Jadi pasien datang, begitu sampai jam berapa? Misalnya jam 8.30. Setelah 20 menit dia harus selesai dapat obat. Dan itu jadi indikator mutu. Karena kita ingin membuat seperti itu kan. Jadi berarti nanti pendaftarannya juga harus jelas dan sebagainya. Jadi itu salah satu contoh dari berbagai banyak contoh. Karena untuk
bisa mendapat kepercayaan dari public trust-nya itu bukan hanya masalah sumber daya dokternya kan, sistem pelayanan kesehatannya, Betul, kepastian jam berapa dia datang ketemu dokternya, kepastian diagnosiknya, informasinya dapat. Untuk dokternya kejelasan terhadap remunerasi atau gaji yang dibayarkan ke dokternya. Jadi nggak mikir harus kejar-kejar kemana-mana lagi kan gitu kan. Itu yang sedang dibangun oleh Kementerian Kesehatan hari ini. Nah mudah-mudahan itu terus bisa berlanjut baik. Nah, kalau tentang dokter asing, saya pikir ini isu yang berkembang sekarang, tapi dalam realisasinya kan juga tidak semudah yang dibayangkan. Karena kalau kita lihat negara-negara, kalau kita baca tuh, negara-negara di dunia ini kekurangan dokter. Itu yang terjadi sekarang di Inggris, gimana bahkan kita dari beberapa sebulan saya dokter jantung di dunia itu ditanya siapa ada yang mau kerja nggak di Inggris, karena udah banyak kekurangan. Korea sekarang dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah nanti dengan dibuka keran ini semua datang, saya pikir itu terlalu khawatir berlebihan. Karena setiap negara juga kekurangan dokter. Belum tentu ya. Belum tentu akan jadi seperti eksodus banyak-banyak masuk, terus kita perlu khawatir dokter-dokter Indonesia. Saya pikir itu terlalu jauh kekhawatirannya. Karena masalah di dunia itu masih kekurangan dokter. Dan kemudian yang berikutnya adalah nanti kan juga akan bicara tentang kalaupun diberi keran, dokter-dokter yang masuk itu harus tervalidasi. Ya, tervalidasi. Makanya pasti nanti ada regulasi ya. Ada regulasi yang memvalidasi dia memang kompeten. Sama nih seperti misalnya saya sekarang mau kerja nih ke Inggris. Kan akan divalidasi tuh. Pendidikan saya bagaimana. Terus dilihat pengalaman saya bagaimana. Jumlah kasus bagaimana. Akan ditanya ke peer group. Peer group di dunia itu kan apakah dokter Faisal ini memang standarnya oke ini segala macam. Setelah itu apa? Tes bahasa Inggris. Karena saya akan berpraktek di Inggris gitu kan. Jadi karena akan sangat penting berkomunikasi. Jadi saya pikir itu proses yang panjang, tapi sekali lagi kita terbuka. Karena kan kita sekarang di era MEA ya, kita tidak menolak siapapun yang ingin bekerja. Ini bekerja di Indonesia ya. Tapi memang sekali lagi harus tervalidasi bahwa dia punya kompetensi itu. Oke, Itu dia. terima kasih Dok. Jadi Leo, kayaknya kita harus menghadirkan regulator ini ke sini. Jadi supaya makin jelas masyarakat mengetahui kira-kira aturan yang pas tentang dokter asing ini bagaimana. Jangan-jangan masih wacana, karena dokter Faisal dari tadi kalau kerannya dibuka, rupanya kerannya udah dibuka, akhirnya nggak jalan. Yeah. Oke, silakan. Iya, Leo, jemput dulu narasumber kita yang telah hadir juga di studio kita. Baik. Kayaknya pembincangan tentang dokter asing ini makin menarik. Kami mengundang partisipasi penonton kami untuk like, untuk komen, untuk subscribe, share konten podcast kita supaya lebih banyak orang berinteraksi, sehingga podcast Shiplah ke depan boleh menghadirkan konten-konten yang lebih mengedukasi, menghibur dan mencerahkan kita. Nah, bersama kita telah hadir narasumber Dr. Zulheri MKM. Beliau adalah Ketua Tim Kerja SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan. Wah, Dinas Kesehatan Kota Medan memang lagi jadi perhatian ini di Medan. Ya, tapi kita nggak bahas itu, Dok. Iya, kita nggak bahas itu, Dok. Kita di sini mau membahas tentang karena diskusi kami dari tadi itu, udah ada nggak regulasi tentang dokter asing bekerja di Indonesia, di Medan lah. Karena dokter Faisal tadi udah jujur nih cerita, benar ada yang kerja tapi bukan dalam rangka dia sebagai pekerja di sini, tapi ya karena ada misi dari Saudi Arabia mereka datang ke sini. Gimana itu, Dok, kira-kira? Kan Bang, memang kami pun dengar gitu info-info tentang keberadaan dokter asing gitu. Jadi terus kami juga ada koordinasi gitu, baik dengan provinsi maupun Rumah Sakit Adam Ali gitu. Jadi ibaratnya mereka itu bukan praktik gitu di Kota Medan, tapi mereka itu didatangkan dalam rangka kerjasama bakti sosial gitu antara mungkin King Fahd-nya di Arab Saudi, King Salman dengan Rumah Sakit Adam Malik gitu. Dan kalau kita bahas dokter asing, memang sampai sekarang dari data kami di SISDMK, baik pun di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum ada
Belum ada di Kota Medan ya? Iya, dokter asing itu belum ada. Apakah memang secara regulasi memang udah boleh atau masih wacana? Jadi kan kalau kita ngomong regulasi kan kita harus paling atas dulu nih Bang. Mm-mm. Undang-undang. Undang-undang ya. Oh, jadi undang-undang itu kan udah dibentuk. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Itu ada turunannya. Itu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Di situ bisa kita lihat memang sudah dijabarkan secara detail tentang dokter asing itu apa, bagaimana. Jadi singkat Bang saya sampaikan bahwasannya dokter asing itu salah satu tenaga medis dan tenaga kesehatan asing. Jadi mereka itu, kalaupun mereka itu didatangkan ke sini, mereka itu harus mengikuti peraturan undang-undang berlaku. Harus tunduk ya dengan aturan kita harus, gitu harus ya. tunduk. Terus mereka itu pun didatangkan ke sini memang kompetensinya itu kalau dokter itu harus spesialis dan subspesialis. Oh jadi dokter umum nggak bisa? Nggak bisa. Nah gitu ya? Apa? Iya. Oh gitu juga ya? Peraturan yang kita baca memang seperti itu. Berarti nanti ID itu dokter umum atau semua dokter masuk ID? Kalau ID memang rumahnya dokter di Indonesia. Jadi memang semua dokter di situ. Baik dokter umum maupun dokter Iya, spesialis. Oke lanjut dok. Jadi dan mereka itu pun dari peraturan pemerintah itu disebutkan mereka itu harus mempunyai SIP dan STR sesuai undang-undang. Jadi mereka itu harus mengurus seperti yang kita dokter lokal lakukan. Dan Bukannya jadi punya istimewa, tiba-tiba datang langsung kasih enggak. karpet merah, langsung bisa langsung layani pasien. Harus urus juga itu ya? Harus urus juga. Dan di peraturan pemerintah juga disebutkan bahwasanya mereka itu datang bukan pribadi. Mereka itu harus ada permintaan dari fasilitas layanan kesehatan. Jadi banyak kayak ada Malik misalnya, ada Malik yang mengajukan, misal ini. Contohnya mengajukan. Dan mereka itu dikasih batas waktu, nggak selamanya Bang. Mereka itu pertama itu 2 tahun. Terus diperpanjang 2 tahun. Jadi 4 tahun, hanya 4 tahun mereka. Berarti secara teknis sudah bisa sebenarnya dokter asing. Kalau undang-undang udah ada Dari sudah aturan bisa. ya, tapi belum ada. Tapi belum ada sampai sekarang. Nah, gitu dia. Kalau karena ini kan dinas kesehatan kan paling tahu ya jumlah dokter gitu loh, walaupun ID punya data juga gitu. Kira-kira dari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan, baik itu puskesmas, rumah sakit, ada nggak pernah keluhan mereka kekurangan jumlah dokter gitu? Kalau kita bahas dokter, kan banyak ini Bang, mulai dari dokter umum, dokter spesialis. Spesialis pun banyak. Sampai yang terbaru kan spesialis bedah torak kardiovaskular ya kan, yang kita datangkan itu. Kalau dokter umum, data di kami Bang, jadi kami kan ada aplikasi SSDMK itu, memang semua harus masuk. Karena salah satu mengurus SIP-nya, itu harus terdaftar di situ. Kita itu ada 2.915. Untuk Kota Medan? Dokter umum di Kota Medan. Udah lebih dari cukup pun itu. Lebih dari cukup ya? Dokter spesialis itu kan banyak. Ada penyakit dalam, ada jantung, ada bedahnya pun banyak lagi ya kan. Ini yang menarik tadi karena Dokter Faisal bilang tadi jumlah dokter jantung ini masih kurang ya dok ya? Ya kalau dokter spesialis. Kalau dokter jantung di Kota Medan sudah cukup. Cukup ya? Yang mungkin masih kurang, tapi saya harus lihat datanya adalah bedah jantung. Ya. Tapi kalau dokter jantung di Kota Medan, Oh beda jantungnya ya? Kota Medan sudah cukup. Tapi untuk Sumatera Utara, memang kita masih kurang. Masih ada 9 kabupaten kota yang belum ada dokter jantungnya. Nah, kalau kita bicara Sumatera Utara. Kalau Kota Medan udah cukup dokter spesialis? Jadi kan spesialis kan banyak Bang. Iya. Jadi kan ini kita bahas dokter bedah torak kardiovaskular. Dan spesialis jantung pemudara kan beda itu. Jadi kalau spesialis BTKP namanya singkatannya, kalau di Medan dari data kami Bang, itu baru 13 orang. Untuk yang Bedah torak tadi. Bedah torak tadi ya? Itu 13 mungkin orang. itu yang didatangkan itu ya. yang idealnya berapa? Yang dari Arab Saudi. Jadi idealnya itu kalau kita pakai ada berbagai rasio yang beda-beda setiap negara, tapi rasio yang kita terima di Indonesia itu 1:100.000. Jadi kalau misalnya penduduk Medan sekarang berapa? Sekitar 2 juta. 2 juta. 700-an lah. 2.700.000. Berarti memang
minimal ada 27-an spesialisnya. Masih 13 orang ya. Kalau dokter jantung itu udah 50 kita sudah lebih, sudah padat ya dan Beda jantungnya yang Iya. yang ya. Kalau kita bicara itu ya. Jantungnya lah kalau Jadi apa upaya dari Dinas Kesehatan Kota Medan gini? Apakah misalnya dengan mengundang dengan skema mereka jadi dokter di PNS atau gimana gitu? Oke. Jadi kami sangat mengapresiasi Rumah Sakit Adamali. Karena kan salah satu tujuannya pasti untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Kota Medan. Biarpun lingkupnya itu pasti mungkin karena Rumah Sakit Adamali tipe A dokter ya. Mungkin ada dari Aceh, ada dari Riau mungkin. Jadi mereka salah satu mudah membantu gitu meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian untuk tindak lanjut kita, kalau untuk dokter yang kita bahas ini, spesialis bedah torak kardiovaskular, memang tadi seperti yang dokter tadi katakan 1 banding 100.000 ya kan. Cuman mungkin kasusnya ini mungkin tidak sebanyak kasus penyakit yang lain. Contohnya misalnya hipertensi, diabetes mellitus, Yang sangat banyak pasiennya. sakit gula, sering orang bilang gitu, mungkin nggak sebanyak itu kasusnya. Dan mungkin kalau untuk ditambah lagi ya kita lihat apakah memang butuh tambahan atau tidak. Karena kalau untuk Kota Medan kami rasa itu tidak ada masalah ya untuk warga Kota Medan. Untuk jumlah dokternya. Iya, tapi kalau udah lingkupnya tadi kan ada Malik kan rujukan. Lingkupnya itu udah sampai 1 provinsi, 1 regional, mungkin bisa jadi perlu ada tambahan. Ada tambahan ya. Jadi ini dok, mungkin Ini benar poinnya penting tadi bahwa memang masalah kendalanya kan karena Kota Medan itu jadi rujukan dari daerah lain. Jadi namanya pun seakan ibu kota banyak. provinsi ya. Karena kalau mungkin untuk penduduk Kota Medan saja jumlah 13, tapi saya pikir nggak aktif semua ya. 13 itu udah cukup mungkin. Karena kan 1 banding 100.000 untuk spesialis ya. Spesialis Kalau ya. BTKV ini jadi subspesialis mungkin lebih lagi perbandingannya. Tapi untuk Sumatera Utaranya ya itu, karena kan sekarang semua pasien dirujuk ke Kota Medan nih. Nah jadi apa yang kalau misalnya nanti distribusi kita udah merata. Saya pikir nanti kalau di peraturan pemerintah yang baru itu sangat penting peran dinas kesehatan kota dan provinsi ya. Nah, untuk itu yang melihat densitas itu untuk bisa melakukan ICP itu sangat penting nanti. Jadi kalau udah penuh nih jangan dikeluarin ICP-nya. Jangan keluar, dong. betul. Harus Iya, jangan dikeluarin. Iya, itu. betul. Betul. Itu kan buat jadi crowd kan. Nah ini yang menarik karena ini hadir pula di sini Pak Dr. Galdi dari ID. Nah ini ada nggak program dari Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dokter? Ada nggak dianggarkan oleh Dinas Kesehatan? Kalau secara garis besarnya Pak, kami ini Bang izin, kami ini menyelesaikan program dokter itu kompetensi kami itu udah diuji, mulai dari pendidikan di kampus, ada lagi istilahnya koas, ujian kompetensi. pendidikan senior. Tamat kami 2 ini, kami belum bisa dapat namanya surat surat ijazah. Kami harus ada istilahnya ujian kompetensi, yaitu ya. UKDI. UKDI itu pun ada juga yang kadang kurang beruntung, coba lagi. Udah nanti berhasil itu baru kami mendapatkan STR. Dan STR itu pun nggak bisa kami langsung cari kerja, Bang. Kami harus ikut program dokter intensif. Ibaratnya kalau saya bilang pribadi tuh Indonesia mengabdi lah itu. Kayak Jadi magang lah ya. setahun itu kami harus program dokter intensif, itu linknya ke kementerian. Mereka menentukan kami di mana. Kami cuman mengasih pilihan. Ada 3 pilihan itu regional, lokal, nasional. Jadi dapatnya di mana? Kementerian. Jadi selama setahun nanti kami ditempatkan itu di rumah sakit dan di puskesmas. Jadi 6 bulan rumah sakit, 6 bulan puskesmas. Setelah kami berhasil begitu, barulah kami secara resmi mendapatkan gelar dokter. Jadi ibaratnya Dokter Zulhari mengatakan udah kompeten. Tadi soalnya dalam diskusi kami tadi dunia kesehatan ini begitu dinamis. Perlu harus belajar, harus upgrade, makanya sharing. Betul. Maksud saya ada nggak secara khusus dinas kesehatan misalnya kayak mendukung ID lah misalnya untuk buat misalnya yang dianggap lemah misalnya di pengalaman dokter misalnya buat seminar atau
membuat mereka ikut pelatihan atau membiayai apa gitu loh dok? Jadi kalau yang tadi abang sampaikan itu memang bukan bukan hanya permintaan, itu memang kewajiban. Kayak macam kami gini kan bang, kami kan punya SCP 5 tahun sekali kami perpanjang gitu. Untuk perpanjang itu kami diminta bang jumlah pasien, berapa yang kami tangani, terus jumlah ibaratnya kami mengikuti pelatihan seminar itu kami ada istilahnya SKP bang, Satuan Kredit Profesi. Jadi misalnya kami ikuti seminar nih 1 hari gitu, tak dapatnya 3 SKP itu kami kumpulkan sampai 250. 250. 250. Dan itu harus rutin bang. Kalau enggak kami nggak bisa kami memperpanjang Di 5 tahun praktik berikutnya. 5 tahun ke depan. Itu untuk secara regulasi aturan. Tapi kalau untuk mengembangkan pengetahuan ilmu kami, ya namanya kedokteran itu update bang. Kedokteran itu update. Berarti ini lebih kepada personalnya gitu loh. Personalnya. Berarti ya, karena kan dinas kesehatannya kan selain regulator kan mereka juga motivator. Betul. Iya kan? Jadi Iya. kalau kami juga ada anggaran, baik dari anggaran kami sendiri maupun anggaran pemerintah pusat. Kami juga ada workshop, pelatihan, seminar yang kami adakan. Dan memang lingkup kami ya kan kami pemerintah ya pasti ya pemerintah. Contohnya rumah sakit, puskesmas gitu. Kayak macam ini yang terbaru ini kami ada membuat pelatihan BTCLS. Kalau dinas kesehatan ada nggak pernah buat hibah misalnya untuk rumah sakit ABC gitu loh? Hibah gimana misalnya? Misalnya untuk peralatan misalnya. Karena tadi cerita peralatan Sumatera Utara ini kan atau Medan lah ya. Iya, masih ada yang kurang di sana sini gitu. Jadi kalau untuk lingkup di luar masih rumah sakit pemerintah kami belum ada bang. Kalau rumah sakit pemerintah pernah nggak? Kami masih melengkapi mungkin rumah-rumah sakit yang pemerintah. Contoh, kan ada kita rumah sakit baru tuh, Rumah Sakit Baktiar Jafar yang di Medan Labuhan. Dia rumah sakit tipe C. Nah, Baru didirikan 2022. punya pemerintah ya? Punya Kota Medan. Kota Medan. Jadi Kota Medan ini ada 3 bang sekarang rumah sakitnya. Pringadi? 2. Pringadi sama Rumah Sakit Baktiar Jafar. Baktiar Jafar. Rumah sakit milik pemerintah Kota Medan. Jadi kami memang masih fokus untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan gitu. Dan kalau memang untuk tadi abang sampaikan ada nggak perlu bantuan untuk rumah sakit swasta gitu ya kita lihat dulu urgensinya bang. Kalau misalnya urgensi ya contohnya macam kasus COVID gitu. Kan ada juga kita Oh bantu iya, gitu. betul. COVID memang urgensinya perlu gitu. Itu aja, Bang. Oke dok, mungkin tadi kan udah muncul tadi dalam diskusi kami. Agak seru sih tadi tentang fenomena orang Medan berobat keluar. Iya. Makanya tadi sampai muncul apakah misalnya dengan hadirnya dokter asing ini bisa mengurangi itu. Atau ada nggak strategi yang apakah ini bagi dinas kesehatan masalah? Kalau masalah, apakah ada strategi khusus Oke. ya untuk mengurangi itu? Jadi itu bukan hanya Kota Medan itu. Presiden juga ngomong itu, Pak. Iya betul. Iya, kita bicara Medan lah dulu ya kan. Sampai dibahas berapa triliun Hmm. uang kita itu tuh uang ke sana. Jadi kalau di Medan kita ada program, Bang. Medan Tourism. Medan Medical Tourism nggak salah. Nah, jadi di situ ada beberapa rumah sakit yang kita buat suatu semacam wadah untuk masuk ke Medan Medical Tourism. Jadi mungkin di situ nanti pelayanan kesehatannya bukan hanya kesehatan aja, bisa mungkin nanti dia tuh misalnya dia memang butuh pelayanan di Medan, itu mungkin kita fasilitasi mulai dari transportasinya, akomodasinya gitu. Dan memang itu memang perlu kerjasama semua pihak itu bang, kerjasama semua pihak, bukan berarti hanya didorong untuk pemerintah Kota Medan aja. Karena ibaratnya masyarakat sekarang kan mereka kan sudah dunia digital, sudah dunia global. Jadi mereka tuh tahu yang mana yang enak ini rumah sakit, yang mana yang nggak enak ini rumah sakit gitu. Karena kan mereka mengeluarkan uang gitu, uang pribadi gitu untuk pelayanan kesehatannya.
Jadi memang perlu bantuan semua sektor lah, termasuk dari organisasi profesi juga maupun rumah sakit yang lain gitu. Oke, jadi berarti dari Dinas Kesehatan adalah upaya untuk mengurangi supaya orang-orang tidak berobat misalnya, ya malah bisa menggunakan oleh. Nah, ini gimana ini untuk IDI? Gimana melihat Medan ini gitu dari secara umum lah dulu ya, dengan Dinas Kesehatan. Ini partner mitra? Iya. Jadi memang kalau di Medan sendiri dengan Dinas Kesehatan Kota Medan sendiri itu sudah lama bermitra, ya. Kita bukan saling tonjok-tonjokan, enggak. Selama ini memang sampai terutama di periode saya sangat saya merasakan gitu kan, di periode saya ini sangat merasakan bahwa memang untuk ke masyarakat itu memang kita sangat butuh kerjasama dengan pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Kota Medan. Gitu. Jadi memang ada beberapa kali mungkin acara-acara yang di Kota Medan buat itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan. Jadi sangat dibutuhkan, kemitraan kita ini sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi dan efeknya untuk masyarakat sama seperti yang saya bilang tadi bahwa memang IDI sendiri itu acuannya itu masyarakat. Kesehatan masyarakat. Jadi kalau sudah bukan dokternya, bukan dokternya yang utama, gitu. Bukan dokter yang utama. Tapi kalau untuk dokternya apa? Ya kita sama-sama melindungi, kita saling melindungi untuk dokternya, gitu. Jadi melindungi dalam artian kita ada kebutuhan untuk masyarakat juga kalau memang tidak bisa sendiri bisa untuk bisa didiskusikan sama-sama sama dokternya itu. Gitu. Jadi kalau ditanya dengan Rumah Sakit Adam Malik sendiri, Dinas Kesehatan Kota Medan, bahwa kita sering bersinergi, gitu. Dan itu sangat dibutuhkan. Baik, makasih Dok. Iya. Sama. Jadi memang pemirsa, pembahasan tentang dokter asing ini menarik ya, karena akhirnya membahas juga kita kenapa orang berobat keluar gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan closing statement lah ini. Mungkin di closing statement ini bisa bapak-bapak menyampaikan imbauan atau membuat klarifikasi singkat tentang isu mengenai dokter asing ini. Mungkin dari Rumah Sakit Adam Malik dulu, artisnya yang jadi perhatian se-Indonesia, ya kan? Diisukan. Yang buat acara hari ini datang gitu. Iya, diisukan telah mempekerjakan dokter asing. Wah, gimana ini? Iya, saya Bang Bantors. Jadi tadi seperti di awal kan memang sudah kita sampaikan bahwa di Adam Malik yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini bukan pegawai dokter asing, bukan sebagai praktek tetap atau pegawai tetap, tetapi mereka datang sebagai tim misi kemanusiaan dan proctorship yang sudah saya jelaskan tadi untuk membantu pasien-pasien kita di Sumatera Utara. Jadi sebenarnya memang kita harus kembali ke tujuan awal ya. Tujuan awal kita di sini ada rumah sakit, ada dinas kesehatan atau regulator, ada perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia juga profesi. Ini kan untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat Indonesia, mengobati penyakit, mencegah sakit dan sebagainya. Jadi karena tujuan utama itu kita upayakan segala cara untuk bisa mencapai itu kan. Artinya kalau sekarang kita ada kekurangan sesuatu kita lengkapin gitu kan, baik dia dari dalam maupun dari luar kan prinsipnya, tetapi tetap semuanya orientasi untuk masyarakat. Nah yang paling penting adalah sekarang eranya kolaborasi Bang Bantor. Betul. Jadi rumah sakit bergerak di sisi pelayanan, pendidikan, penelitian dan juga sebagai frontliner, tapi ada regulator nih dari dinas kesehatan mencegah supaya jangan orang sampai sakit jantung yang berat gitu. Jadi harus ada pencegahan di awal gitu kan, dimana dengan cerdik dan sebagainya itu sehingga orang nggak jadi sakit jantung, nggak serangan jantung. Dan juga ada teman-teman di profesi yang menjaga agar kualitas SDM dokternya ini benar-benar kompeten. Karena memang tugas profesi nih untuk menjaga itu secara internasional kan. Saya pikir kalau kolaborasi kita bagus dan juga dengan teman-teman media ini bisa acara seperti ini mengedukasi masyarakat bahwa toh kita punya kualitas juga loh di Indonesia. Nah, hanya saja mungkin kurang terpublikasi. Betul. Nah, jadi saat kolaborasi ini baik, saya pikir jumlah yang berobat ke luar negeri makin lama makin berkurang. Dan saya yakin itu kalau kita punya data 10 tahun terakhir pasti berkurang, Pak. Karena sudah banyak selain dari program ada BPJS sendiri dan sebagainya, sudah banyak yang
mungkin ke Pinang hanya second opinion. Oh benar ternyata kata dokter yang di sini. Balik lagi dia operasi di Medan. Nah, Berarti reformasi kesehatan tadi udah sudah mulai berjalan. mulai berjalan ya. Kita cobalah untuk terus berkolaborasi sehingga hasilnya jadi lebih baik untuk masyarakat. Mungkin dari saya itu. Oke, Bapak. makasih Dok. Silakan Dokter Galdi. Iya, Iya. terima kasih Bang Tor. Jadi memang tentang dokter asing ini tadi kita sudah bicarakan bahwa pro kontranya banyak sebenarnya. Hanya saja memang dari kita ID Cabang Medan sendiri itu menganggap bahwa kalau dianggap saingan mungkin tidak terlalu, karena memang tadi balik lagi orientasinya tetap untuk masyarakat dan kompetensi dokter di Medan sendiri khususnya itu memang sangat kita yakini bahwa kita jaga supaya tidak kalah baik itu dari dokter luar negeri ataupun di masing-masing kita, karena memang kita juga terus berusaha bekerja sama berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan untuk dokter-dokter khususnya di Kota Medan. Jadi saya rasa memang kalau ditanya apakah dokter asing itu jadi ancaman bagi dokter Medan, saya bisa jawab enggak, karena memang Anak Medan gitu anak ya? Medan, Wah. ya kan, anak Medan. Jadi Iya. banyak hal yang bisa diunggulkan di Kota Medan ini gitu. Terutama untuk dokter Medan banyak hal yang bisa. Cuma memang kolaborasi itu saya setuju dengan Dokter Faisal, kolaborasi sangat dibutuhkan untuk kita gitu, sehingga masyarakat ini kembali membangun trustnya. Iya. Trustnya yang saat ini sudah ada trustnya, sehingga memang mau dia untuk datang di nasional ya Indonesia cakupannya, karena memang kita punya gradasi di Medan sendiri, punya gradasi. Kalau tidak ada di Medan, kita kirimnya ke Jakarta, ke ibu kota gitu. Ya mungkin itu dari saya Bang Tor. Terima kasih banyak. Dokter Galdi ini Terima kasih banyak. menyala ini anak Medan nih, nggak takut dengan dokter asing kan. Waduh. Ya mungkin setelah closing dari Dokter Zuhairi, silakan Dok. Kami khususnya Dinas Kesehatan Medan kan mewakili pemerintah Kota Medan. Kami sangat mensupport Bang, sangat mensupport apapun itu kegiatan berhubungan kesehatan. Tujuannya pasti sama, meningkatkan derajat kesehatan khususnya Kota Medan. Jadi baik pun itu nanti ada kegiatan-kegiatan sifatnya bakti sosial, seminar, ataupun pemberi bantuan, itu sangat kami support gitu. Dan memang kami tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Kami perlu organisasi profesi, kami perlu rumah sakit yang memang udah berkualitasnya, kita akui lah, sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama derajat kesehatan Kota Medan. Dan kedepannya kami harap program-program yang sudah kami laksanakan ini Bang, baik itu program kesehatan, program pelatihan, itu bukan hanya ke masyarakat, tapi ke usernya, tapi ke profesinya kami harapkan. Jadi ibaratnya yang sehat itu bukan hanya si pasiennya, tapi juga si tenaga kesehatannya. Nah, dokternya juga sehat lah gitu ya. Semuanya itu kita harapkan memberikan dampak yang positif. Tujuannya pasti untuk kesehatan warga Kota Medan. Oke, baik, makasih Dok. Baik, terima kasih untuk Dr. Faisal Habib yang berkenan hadir di podcast kita. Terima kasih untuk Pak Galdi. Sama-sama Bang Tor. Iya, untuk Dr. Zuhairi. Baik Bapak Ibu, tadi dari perbincangan kita terungkap ya bahwa dokter asing ini jelas memantik pro kontra, iya kan, mantik pro kontra. Tapi satu hal yang pasti, tadi rumah sakit ada Malik udah memberi klarifikasi, tidak ada dokter asing yang bekerja di Adam Malik. Yang ada adalah program bakti sosial dari Saudi Arabia, dan mereka pun tidak permanen. Dan tadi disampaikan kedatangan mereka sangat membantu, sangat membantu. Ada banyak pasien yang tertolong. Mereka bawa peralatan yang kita belum punya. Jadi, apakah kita benci dengan dokter asing? Tadi Dokter Galdi dengan mengatakan dokter Medan, yang anak Medan nggak takut dengan dokter asing, ya kan? Jadi dari Dinas Kesehatan juga udah sampaikan tadi, ya kita welcome
ya kita welcome. Dan Dinas Kesehatan komit untuk membantu peningkatan derajat kesehatan. Jadi soal mencegahnya kan terlalu banyak orang-orang berbondong-bondong keluar, itu sudah menjadi atensi bersama baik dari Rumah Sakit Adam Malik, dari IDI maupun dari Dinas Kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, teruslah like, komen, share, subscribe podcast Sipla supaya kami ke depan akan menyajikan konten-konten yang lebih bagus lagi. Podcast Sipla.